Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Pak Guru harap kalian sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran hari ini di kelas 5 kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar 3.3, tema 3, subtema 2 tentang gangguan pencernaan pada manusia. Sebelumnya, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sistem pencernaan makanan pada manusia, pertemuan kemarin kita telah membahas urutan-urutan pencernaan makanan pada manusia, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dalam proses pencernaan makanan, tentu saja banyak gangguan-gangguan yang mengganggu pencernaan dalam proses pencernaan makanan. Gangguan pencernaan itu apa toh? Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ-organ saluran pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu atau beberapa organ di saluran cerna. Penyebab gangguan pencernaan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas sistem pencernaan makanan pada manusia, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ-organ pencernaan tersebut kadangkala akan ada gangguan kalau kita tidak menjaganya. Faktor-faktor yang menyebabkan organ-organ terganggu pencernaannya, yang pertama adalah 1. Pola makan tidak teratur. 2. Kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. 3. Konsumsi makanan yang tidak higienis. Yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Yang kelima, kurang mengkonsumsi kebutuhan air wudhu. Macam-macam gangguan pencernaan. Beberapa gangguan pencernaan diantaranya adalah 1. MAH, 2. Diare, 3. Tipes, 4. Apendisitis atau usus buntu, 5. Disentri, 6. Kolera, 7. Gastritis, 8. Konstipasi atau sembelit. Dari kedelapan gangguan pencernaan tersebut, sebenarnya masih ada beberapa gangguan pencernaan yang lain. Tetapi yang biasanya dialami oleh anak-anak orang-orang yaitu MAH dan diare. Gangguan pencernaan yang akan kita bahas yang pertama adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung dan usus 12 jari. Biasanya gejalanya adalah perut terasa perih dan terbakar, mual setelah makan, dan perut selalu kembung. Nah, apakah kalian pernah mengalami semacam itu? Penyebab penyakit MAH. Penyakit MAH biasanya terjadi karena 1. Pola makan tidak teratur. 2. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang khas asam dan pedas. Cara mencegah MAH. Agar kita bisa terhindar dari MAH, maka kita harus melakukan beberapa hal.
Yang pertama, menjaga pola makan. Dengan menjaga pola makan secara teratur, kita akan terhindar dari penyakit MAH. Yang kedua, menghindari makanan tertentu seperti terlalu asam dan pedas, karena makanan yang terlalu asam dan pedas membuat lambung kita terasa panas sehingga dapat mempengaruhi kinerja lambung dan usus kita. Yang ketiga, makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Ketika kita makan, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita kunyah dulu di mulut sehingga menjadi makanan yang lebih kecil bentuknya, kemudian baru kita telan. Karena di dalam lambung, apabila makanan masih terlalu besar, maka akan kesulitan dalam mencerna. Artinya, lambung akan lebih ekstra keras dalam menghancurkan makanan. Sehingga apabila lambung tidak dalam keadaan baik, akan terluka oleh makanan tersebut. Pembahasan gangguan pencernaan yang kedua adalah diare. Diare biasanya bisa dialami anak-anak ataupun orang dewasa dengan ditandai buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejala orang yang terkena diare biasanya di samping gejala buang air besar yang encer, perut terasa nyeri, kram perut, dan demam. Apa penyebabnya? Penyebab penyakit diare yang pertama adalah infeksi virus, yaitu virus rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Jadi, makanan yang harus kita makan harusnya makanan yang higienis. Yang ketiga, alergi makanan tertentu pada sebagian orang. Cara mencegah diare. Ada beberapa dalam kita mencegah diare. Yang pertama, minum air putih yang matang. Kenapa harus matang? Ya, air terkadang terkontaminasi oleh virus dan bakteri lain, sehingga perlu kita masak terlebih dahulu sebelum kita minum sampai matang. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Apalagi tangan anak-anak yang kukunya panjang-panjang. Perlu ekstra dalam membersihkan agar ketika kita makan, kuman-kuman yang bersembunyi di dalam kuku tidak masuk dalam perut kita. Ketiga, tipes. Tipes atau demam tifoid. Tipes atau demam tifoid adalah peradangan pada usus. Gejala yang biasanya dialami oleh orang yang terkena tipes adalah demam, tubuh menggigil, perut mual, dan muntah, serta nyeri kepala. Penyebab dari penyakit tipes adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah terinfeksi bakteri Salmonella typhosa. Dan cara mencegahnya, yang pertama, 1. Pemberian vaksin tifoid. Yang kedua, mengkonsumsi makanan higienis dan matang. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. 4. Apendisitas atau usus buntu. Pernah mendengar temanmu terkena usus buntu? Ya, usus buntu biasanya untuk menyembuhkan harus dioperasi ke rumah sakit ya. Apendisitas ini adalah infeksi pada umbai cacing di dalam usus besar. Biasanya
Gejalanya adalah perut bawah bagian kanan nyeri. 2. Selalu demam, menggigil. Yang ketiga, mual, muntah, kadang diare. Penyebab dari apendisitas biasanya adalah penumpukan kotoran pada usus buntu sehingga umbi cacing mengalami infeksi. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah agar kita terhindar dari apendisitas, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti pada buah, sayur, dan kacang-kacangan. Yang kedua, cukup mengkonsumsi air putih, ya. Kita disarankan untuk meminum air putih sehari minimal 2 liter atau 8 gelas untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Yang ketiga, cukup mengkonsumsi makanan probiotik seperti yogurt, kefir, dan tempe. Wah, enak ya cara mencegahnya. Pembahasan gangguan pencernaan selanjutnya adalah disentri. Disentri adalah radang usus dengan tinja berlendir dan bercampur darah. Wah, ngeri. Gejalanya biasanya orang yang terkena disentri di samping buang air besar dengan tinja berdarah, diare encer, dan volumenya sedikit. Nyeri saat buang air besar. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Shigella atau Amoeba entamoeba histolytica. Tuh gambarnya, kartunya seperti ini ya. Tuh di samping. Kemudian cara mencegah dari disentri adalah menjaga kebersihan makanan dan tempat tinggal. Sedang pengobatannya adalah dengan obat antibiotik dan penggantian cairan garam. Pembahasan selanjutnya tentang gangguan pencernaan adalah kolera. Kolera adalah infeksi saluran cerna oleh bakteri Vibrio cholera. Kita bisa lihat bakteri Vibrio cholera seperti ini. Gejala yang dialami biasanya adalah diare berat dan dehidrasi, kram perut, dan mual serta muntah. Masih ingat toh dehidrasi? Dehidrasi adalah kekurangan cairan di dalam tubuh akibat diare tadi. Pencegahan terhadap kolera. Kolera dapat dicegah. 1. Dengan cara menjaga kebersihan makanan dan peralatan. Setiap hari harus dicuci. 2. Mengkonsumsi makanan yang dimasak. Tujuannya agar bakteri dan kuman bisa mati karena dimasak. Yang ketiga adalah cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan selanjutnya adalah gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Gejalanya yaitu nyeri dan rasa panas di lambung disertai hilang nafsu makan. Jika peradangannya menyebabkan luka pada lambung, maka dapat memicu penyakit yang lebih berbahaya, yaitu tukak lambung. Penyebab dari gastritis adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ada juga penyebab dari kita sendiri, yaitu sering mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin. Stres dan minum
Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan gastritis. Tuh, agama melarang kita minum beralkohol karena minuman beralkohol sangat berbahaya. Pencegahan gastritis. Gastritis bisa kita cegah dengan cara: 1. Mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. 2. Hindari makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. 3. Gunakan obat sesuai resep dokter. 4. Alkohol juga bisa menyebabkan gejala muncul, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Yang selanjutnya adalah pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Pembahasan gangguan pencernaan selanjutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah kesulitan buang air besar. Penyebabnya bisa kurang air minum. 2. Kurang makan berserat. Cara mencegah sembelit dapat kita lakukan dengan cara: 1. Cukup mengkonsumsi makanan berserat seperti pada buah dan sayur. 2. Perbanyak minum air putih. Ternyata minum air putih sangat membantu dalam kelancaran pencernaan makanan. Seandainya kita kurang dalam minum air putih, maka fases kita akan mengeras sehingga mengakibatkan kita kesulitan dalam membuang air besar. Yang ketiga adalah jangan sering menunda buang air besar. Demikian pembahasan tentang gangguan pencernaan pada pertemuan kali ini. Apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Kita akan belajar pelajaran tema 3, subtema 3 yang akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan pada manusia. Masih ingat pelajaran kemarin ya, urutan